Yo guys, sebenarnya sebelum Realme GT Neo 3 150W ini rilis resmi di Indonesia, K2G udah sempet nyoba duluan. Cuman waktu itu kami fokusnya untuk nyobain performa Dimensity 8100 yang ada di sini dan kami bandingin dengan Dimensity 9000 maupun Snapdragon 8 Gen 1. Kalau kalian belum sempat nonton, kalian boleh klik link yang ada di kiri atau kanan lah pokoknya. Setelah kurang lebih resmi hadir di Indonesia selama sebulan, rasanya ini tuh waktu yang tepat buat K2G untuk sharing experience pemakaian semi long term kami berdua, gue dan Al. Sedikit bocoran nih ya, walaupun secara keseluruhan bagus, tapi rasanya ada beberapa spek di atas kertas yang nggak sesuai dengan experience gue dan Al. Seperti biasa, jangan lupa kalian subscribe kalau belum, dan nyalain juga icon bell-nya, terus klik like atau dislike di akhir video untuk membantu kami bersaing di tengah algoritma YouTube yang makin kemari bikin kepala makin pusing. Pertama, soal performa dulu. Mau gimana pun juga, kalau smartphone ada embel-embel GT, kan ini yang pengen diketahui. Menggunakan chipset MediaTek Dimensity 8100, raw performance-nya selevelan Snapdragon 888 tahun lalu, karena memang diposisikan di bawah seri flagship Dimensity 9000-nya. Sepertinya kami sempat bilang di video sebelumnya, kalau 8100 lebih baik dari 888 soal hit dan sustain performance. Cuma ya kalau ada yang bilang penakluk Genshin Impact, ya nggak juga. Soalnya tetap panas dan tetap throttling juga. Kalau dilihat dari grafik perf dock-nya, pas dingin di 5 menit pertama bisa 60 fps, lalu turun ke 30-an fps untuk mitigasi panas. Kalau masuk ke dungeon yang lebih ringan dibandingkan exploring di open world, dia bisa bounce back ke 60. Yang membuat bingung juga adalah kalau kita taruh di balance dan GT mode, hasilnya sama-sama aja. Enggak kayak di Neo 3T yang di GT mode dilepas sampai 50 derajat ketika ditembak di posisi terpanas dan 47 di suhu internal yang terdeteksi. Jadi di Neo 3T dengan 870-nya relatif lebih stabil juga FPS-nya. Mudah-mudahan di next update GT mode di Neo 3 bisa ngasih sustain performance yang lebih baik. By the way, kebiasaan nih MediaTek, entah dari mana laporan suhunya. Di third party app kayak G-SEM Pro atau built-in temperature check dari in-game tools-nya bilang suhu internal itu ada di 35 derajat. Padahal kalau ditembak dari luar, bagian terpanasnya nyampe 46 derajat lebih. Di tengah HP sekitar lokasi baterai juga bisa 38 sampai 40 derajat. Di saat 3D Mark Wildlife Stress Test juga begitu. Di app-nya bilang 38 derajat, pas ditembak nyampe 44,1 derajat. Aneh. Ya walaupun begitu, dari tes ini kita udah bisa lihat hasil yang lebih baik dibanding Snapdragon 888 yang di tes ini bisa tembus 50 derajat kalau enggak throttling, atau 45 derajat dengan stabilitas performance yang rendah kalau throttling. Di luar Genshin, main Apex Legends rata kanan, semua grafik feature-nya on, gue melihat grafik FPS di Realme GT Neo 3 cukup rata ya, dengan rata-rata FPS di atas 59. Suhu ketika ditembak sekitar 41 sampai dengan 42 derajat. Untuk ngetes apakah hemat daya ketika gaming, gue coba main LOL Wild Rift selama 1 jam nonstop. Baterainya turun 17%. Artinya sekali ngecas kira-kira gue bisa main 5 sampai 6 jam nonstop. Nice. Irit untuk ukuran baterai 4500 mAh. Clear ya soal performa, apa yang bisa didapatkan dari Dimensity 8100? Kenceng, lumayan hemat daya, serta suhu yang secara keseluruhan lebih baik dari 888 yang mana adalah direct kompetitornya. Let's move on. Oke, gue suka dengan desain stripes untuk seri performance-nya kayak begini. Bawaannya pengen ngebut terus gimana gitu. Belakangnya kaca, depan Gorilla Glass 5. Cuman emang karena finishing kaca belakangnya matte tipis-tipis gitu, serta frame yang polikarbonat jadi berasa kurang premium aja. Mungkin kalau dibikin frosted matte sekalian bakalan lebih mantap. Keuntungan finishing gini dibandingkan glossy mengkilap memang meminimalisir bekas sidik jari. Nggak gampang kotor lah pokoknya. Di stripes luarnya tadi, desainnya cukup generik ya. Mirip dengan beberapa smartphone Realme maupun beberapa smartphone dari BBK Group yang udah K2G coba akhir-akhir ini.
Untuk layar, spek udah cukup kekinian ya, walaupun belum segokil flagshipnya si Realme GT2 Pro yang masih nggak masuk akal spek QHD Plus dan LTPO-nya. Di Neo 3, kita dapat layar 6,7 inch OLED dengan support HDR10+, lalu refresh rate 120Hz dan resolusi Full HD+. Secara realita, gue nggak ada komplain lah pokoknya. Dipakai menikmati konten, ya nyaman di mata. Scrolling di UI smooth, dipakai di outdoor, bright juga, nggak ada masalah sama sekali. Yang penting di HP yang jualannya performa begini juga adalah touch response-nya. 1000Hz! Wow! Prakteknya sih di atas 240Hz, gue jujur nggak bisa ngerasain bedanya. Yang penting ketika aiming, mirip-mirip layar, responsif. Swipe kenceng juga begitu. Oh ya, di layar ini pula terdapat in-display fingerprint sensor yang cepat dan akurat khas BBK Grow. Soal baterai nih, 4500 mAh. Performance per watt-nya dari 8100 yang bagus, easily bisa nandingin HP dengan Snapdragon 8 Gen 1 yang punya baterai 5000 mAh. SOT 6-7 jam, including gaming sejam, mudah banget kita dapetin. Tapi gue rasa kalian nggak perlu khawatir ya soal ketahanan baterai dengan 150 watt ultra dark charging-nya. Kalau kemarin si Al sempet nyanyi di video 3T, gue nggak akan nyanyi di sini karena saking cepetnya nggak keburu nyanyi lagi. Kurang lebih 15 menit full bos. Kira-kira 5 menit ngecas 50% keisi bos. Gila. Oh ya, jangan lupa nyalain opsi rapid charging di battery settings ya untuk dapetin speed charging maksimal. Buat yang khawatir kalau umur baterai akan lebih singkat, menurut Realme, maximum capacity baterai akan masih di level 80% setelah 1600 kali charging cycle. Kira-kira 4 tahun berarti kalau sekali sehari ngecasnya. Perekaman maksimalnya bisa di 4K 60 fps, terus bisa juga di 4K 30 fps. Di antara keduanya, yang lebih reliable adalah yang 4K 30 fps. Terus emang sih kalau gue lihat dari kualitas footage-nya itu masih kurang ya dibandingin sama Realme GT2 Pro, terlepas sensor utamanya itu sama. Mungkin ada juga andil dari perbedaan ISP yang ada di dalam SoC. Ya mungkin karena itu ya, sekarang semua brand smartphone berlomba-lomba untuk buat imaging chip sendiri. Ya ini sekaligus membuktikan ya bahwa SoC MediaTek itu tetap ada kelemahannya. Contohnya seperti sekarang itu akses yang diberikan kepada brand-brand untuk ISP di SoC mereka sangat limited atau sangat terbatas. Untuk kamera selfie, gue perhatikan dari segi footage-nya sendiri, sebenarnya dari segi warna dan dynamic range itu cukup oke ya. Cuman yang kalah adalah di stabilisasinya. Stabilisasinya itu kurang banget, bahkan ini kalau gue pegang aja nggak jalan-jalan masih terasa tuh goyang-goyangnya. Jadi kayak ada efek bergelombang gitu, apalagi kalau gue ditambah jalan seperti ini itu makin berasa deh. Untuk fotografi dengan situasi dan kondisi pencahayaan yang proper, as expected kami nggak punya komplain. Dynamic range balance, detail dapat dengan warna yang cenderung eye-pleasing. Hal ini juga berlaku untuk kamera selfie. Tapi kalau udah masuk ke mode portrait, emang ada degradasi kualitas foto, terutama kamera selfie yang berasa proses banget. Lensa ultrawide-nya emang punya FOV yang lebar ya, 150 derajat. Tapi karena resolusinya cuma 8 megapiksel alias speknya kurang mumpuni, ya saran gue gunakan di kondisi pencahayaan yang berlimpah. Kamera makro standar lah ya, sekedar pelengkap judul triple camera. Nah, dampak kekurangan SoC MediaTek dari sisi fotografi baru terlihat ketika kita masuk ke sikon low light dalam berbagai skenario. Lihat aja perbandingannya dengan Realme GT2 Pro yang menggunakan sensor yang sama. Hal-hal lain yang penting untuk kalian ketahui dari smartphone ini diantaranya Realme GT Neo 3 150W cuman ada satu varian storage yaitu 256GB dengan 12GB RAM. Warnanya ada yang putih ini atau ada yang biru. Setup speakernya stereo dengan suara yang lumayan.
Nggak ada headphone jack, namun ini adalah salah satu smartphone awal yang sudah support Bluetooth 5.3. Untuk haptic feedbacknya sesuai dengan tren Realme yang ngasih vibration motor yang halus dan flagship grade. Nggak ada IP rating ya di sini. Lalu SIM cardnya dual SIM only dan sudah 5G ready. Terakhir, OS-nya Android 12 dengan skin Realme UI 3 yang selera K2G banget. Simple, minim bug, customizable dengan fitur yang cukup tapi nggak berlebihan. Oke, Realme GT Neo 3 150W. Buat kalian yang punya budget mentok 8 juta dan mencari sebuah smartphone yang punya performa yang mumpuni, cukup stabil apabila dibandingkan dengan Snapdragon 888 maupun 8 Gen 1 dan punya charging speed yang nggak ngotak, Realme GT Neo 3 150W ini bisa kalian jadikan pilihan. Tapi kalau gue pribadi prefer ngeluarin 1,5 juta lebih banyak untuk dapetin Realme GT2 Pro supaya bisa mendapatkan experience yang lebih all-rounder. Atau kalau kalian fokusnya buat push rank, ngegame berlama-lama, bisa ambil opsi Realme GT Neo 3T. Terus jangan lupa, ada juga Poco F4 series yang baru rilis yang bisa juga kalian jadikan untuk pertimbangan. Ntar K2G bakalan cobain dua-duanya. Tungguin aja juga ulasan kedua produk tersebut. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!